Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda bersama saya Bella dalam Nevi News edisi Jumat 4 Desember 2020. Berita pertama, Kepala Staf Angkatan Laut memimpin Sertijab Pangkolen Lamil dan Dandenma Mabes TNI Angkatan Laut di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara serah terima jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer dan Komandan Detasemen Markas Besar Angkatan Laut di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Jabatan Pangkolen Lamil diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi yang saat ini telah menduduki jabatan baru sebagai Asisten Personel Kasal kepada penggantinya Laksamana Pertama TNI Irfan Syah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Kasal. Sementara itu, mantan Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Kolonel Marinir Gatot Mardiono, dipercaya untuk mengawal Detasemen Markas Mabesal sebagai Komandan Denma Mabesal, menggantikan pejabat sebelumnya Kolonel Marinir Umar Faruk yang akan menempati jabatan baru sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta. Selanjutnya datang dari Sorong. Jelang Hari Armada Republik Indonesia, Pangko Armada 3 ziarah ke Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti dan silaturahmi ke pejuang Trikora. Memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2020, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto memimpin upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Setelah ziarah, Pangko Armada 3 selanjutnya melaksanakan silaturahmi kepada para pejuang Trikora dan keluarganya. Beralih ke berita selanjutnya. Tingkatkan profesionalisme prajurit, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Upomo melaksanakan latihan fungsi kesehatan 2. Berita selengkapnya akan dibacakan oleh rekan saya, Safrina. Halo netizen, saya Sersan Safrina dari Lantama 5 melaporkan guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan personil, Lantama 5 gelar Latfungkes 2 yang bertempat di Aula Rumkit Dr. Upomo Lantama 5. Meningkatkan profesionalisme prajurit di bidang kesehatan, prajurit Rumkital Dr. Upomo Pangkalan Utama Angkatan Laut 5 melaksanakan latihan fungsional kesehatan kedua yang dibuka oleh Kepala Rumkital Dr. Upomo, Letkol Laut Kesehatan Wanita Dr. Khonifa Wahyurini di Aula Rumkital Dr. Upomo Lantama 5, Surabaya. Latfungkes kedua ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kemampuan teknis medis setiap personel dalam rangka penanganan COVID-19. Selanjutnya kita menuju ke KRI Bima Suci, di mana Satgas Operasi Bima Suci 2020 menggelar lomba dayung di perairan Waigeo untuk memeriahkan HUT Armada Republik Indonesia. Dalam pelayaran etape ke-8 dari Tarakan tujuan Sorong, Satgas Operasi Bima Suci 2020 berkesempatan lego jangkar di perairan Waigeo, Kepulauan Raja Ampat untuk melaksanakan berbagai kegiatan latihan bagi para taruna tingkat 3 Angkatan ke-67. Salah satunya latihan dayung menggunakan school boat KRI Bima Suci. Kegiatan ini menurunkan 2 unit school boat dan 2 unit rescue boat KRI Bima Suci untuk pertandingan lomba dayung internal antar taruna dan prajurit KRI Bima Suci dengan satuan latihan Kartika Jala Krida 20 untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Desember 2020. Netizen, selain berita Nevi News hari ini, kami telah merangkum berita pilihan dalam berita sepekan. Mulai dari Pangko Armada 1 gelar sedekah laut dalam rangka menyambut Hari Armada 2020, hingga Satgas Operasi Bima Suci 2020 gelar tradisi mandi Katulistiwa di Laut Halmahera. Ratusan masyarakat dari suku laut yang mendiami Pulau Ngenang tersebut tersenyum bahagia karena dalam situasi sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini, menerima bantuan sembako yang sering disebut sedekah laut dari Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid yang diwakili oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan.
Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati menerima tim penilai nasional evaluasi lapangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bumi Moro, Surabaya. Dengan menggunakan Sea Rider dari Dermaga Lanal Banten selama 2,5 jam, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suartono meninjau ketahanan pangan keramba jaring apung di Brigade Infanteri 4 Marinir di Piabung, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung. Setelah digelar sejak pertengahan November 2020, latihan penanggulangan tumpahan minyak di laut yang dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya sudah memasuki fase simulasi penanggulangan yang berlangsung di perairan sekitar Koarmada 2 Surabaya. Tim Satuan Tugas Pangkalan Angkatan Laut Maumere membantu evakuasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Ili Lewotolok, Kecamatan Ili Ape, Kabupaten Lembata. Satgas kemanusiaan ini dipimpin Dandan Pomal Lanal Maumere, Mayor Laut PM Edi Wibowo dengan mengarahkan 12 prajurit Lanal Maumere untuk membantu mengevakuasi para pengungsi di Kabupaten Lembata. Dengan adanya keberadaan masjid ini, maka diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi peningkatan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu menjadi sumber motivasi dalam membina kerukunan antar umat beragama. Demikian disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto, di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Haris Lantamal 13 Tarakan di Markas Komando Lantamal 13 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Melintasi Laut Halmahera, tepatnya di koordinat 08 derajat lintang selatan dan 129,58 derajat lintang timur pada garis khatulistiwa, Satgas Operasi Bima Suci 2020 menggelar acara tradisi Mandi Khatulistiwa yang diikuti oleh seluruh taruna tingkat 3 Angkatan ke-67 yang sedang melaksanakan latihan praktek Kartika Jalakrida, serta diikuti sebagian prajurit KRI Bima Suci yang baru tergabung dalam Satgas Operasi Bima Suci. Ya netizen, demikianlah Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah bila tidak ada kepentingan mendesak. Saya Bella beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Jalet Seva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.